ini ada biar lengkap satu kali, ada dari kelompok keluarga Bunda juga akan menyampaikan isi hati yang sementara dirasakan. Jadi nanti disampaikan semua supaya nanti warga kesempatan setiap untuk itu Bapak. Pimpinan Jawa Nadat yang hadir pada saat ini, Bapak Raja yang saya hormati, Bapak Kepala Kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dari berbagai kampung-kampung kita yang ada di Pahang. Saya hormati Bapak Ibu, keluarga, mama, adik-adik semua. Pertama-tama kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga kita semua boleh kami hadir saat ini dalam keadaan yang sehat semua. Mungkin saya langsung di forum ini izin ke Riki dengan Antoneta Mazen, harus kamu kasih waktu. Kamu kasih waktu untuk saudara. Oke. Jadi keluarga hari-hari mungkin saya di kota, jadi saya tidak dengar hal atau keluarga Bapak berdua, entah itu pribadi hujat saya kah ataukah seperti apa, saya pun tidak dengar. Karena saya di kota hanya Metua dengan keluarga besar yang di sini yang dengar. Untuk itu, kalau saya itu pertama saya izin ke Bapak Kepala Kampung Kinam, pemerintah itu saya hormat, dan sebagai wudur keluarga saya hormat karena ini Bapak Jamal, Bapak Musa dengan Bapak Yusuf, ketiga orang tua ini pesanan dari Tete itu karena buka perusahaan Nusa Indah masuk itu Tete tinggal di sini sampai kembali mau almarhum kembali ke Kinam. Jadi sedikit saya tahu dari Tete sampaikan ke saya. Tapi saya tidak mau bicara hari ini, hanya sebagai laporan, jangan Bapak Yusuf atau Bapak Jamal atau Bapak Musa yang usir saya, itu jangan. Mungkin kemarin bahasa emosi sampaikan, tapi kalau Bapak bertiga dengan kami keluarga Kimina ini, saya angkat hormat. Karena ketua ini Tete sudah sampaikan kepada saya banyak-banyak yang Tete sudah sampaikan. Untuk itu, saya tidak bisa masuk ke forum itu ketika hari H, kalau Bapak Musa, Bapak Yusuf, Bapak Jamal yang usir saya, berarti saya pun tanya kepada Bapak Dora. Jadi Bapak hari ini sebagai catatan Bapak dengar, kadang bukan saya ini bicara di arah sebelah ini, tapi saya bergantung tangan dengan Bapak bertiga dengan saya keluarga Kimina. Ini nanti kita bicara khusus, tapi di forum ini karena di forum sudah begitu, maka hari ini pun saya sampaikan di sini, Bapak bertiga jangan buang saya sebagai anak dan jangan buang. Tetapi kalau secara keluarga, Bapak bertiga secara khusus kita harus bicara baik. Secara forum kemarin itu entah itu emosi kah atau bagaimana, saya pun tidak dengar, tapi saya ikuti itu sangat sedih, sangat mau bilang sakit hati, tapi itu saya tidak marah dengan keluarga orang semua. Masalah politik, kemarin dari keluarga satu dari Kinam sampaikan ke saya, Pak Joko keluar main uang di sana. Tapi saya bilang tidak, saya tidak mau pilih orang pesuara, orang kulit hitam, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau keluarga saya pilih saya tidak. Nah, maka di sana saya dapat satu suara di sana. Entah ini di sini pun Bapak Kamal dapat berapa suara, ke satu kan mungkin kita sama-sama padu kan, saya pun tidak tahu. Saya tidak permasalahkan ke hal itu. Kok bisa terjadi di forum itu, saya menyesal, sangat menyesal. Saya bikin salah apa sebenarnya? Ini.
Jadi kalau politik punya tumbuhan jauh-jauh, itu sudah. Karena kita tidak paksakan masyarakat. Tetapi hari ini saya undang ini, artinya saya sampaikan ke forum ini, terutama bapak-bapak kepala kampung, urus kita ke pasar di laut. Karena itu kebutuhan putaran ekonomi masyarakat. Jangan kita kasih matikan ekonomi masyarakat di sana. Itu yang harus bapak kepala kampung, berapa kampung ini kamu urus itu dulu. Kalau seandainya duduk arah punya ini masih tertunda lama, maka itu Bapak Raja saya hormat, kita ke pasar ini cepat. Bapak Husin Palang pun dengan cara apa-apa orang bapak-bapak pimpinan harus urus itu. Harus kita selesaikan pasar punya, sehingga mama-mama udah mau jual, kamu apa itu orang laksanakan. Masalah yang tadi masalah masuk ke marga punya itu nanti Bapak Kepala Marga, Bapak Raja, Bapak-bapak kampung atur waktu lagi. Sehingga jangan kita ke pasar ini mati. Secara administrasi ini untuk pasar, Bapak hari ini, Bapak Dusun tidak boleh secepat itu mengambil keputusan begitu. Kita harus sayang ke masyarakat banyak ini. Bukanlah kita orang berpikir ke politik langsung ambil tindakan begitu tidak. Kita ini kan orang tua, bukan anak yang baru badan naik. Kalau saya salah kan saya biasa turun naik, itu harus sampai ke anak. Atau salah marah dengan anak seperti begini, ini harus sampaikan. Tapi jangan kita orang libatkan ke masyarakat, orang banyak punya kebutuhan utama. Terutama putaran ekonomi masyarakat ini bagian daerah-daerah Baham di sini. Ini semua punya tempat penjualan di situ, menafkahi kebutuhan masyarakat di situ. Untuk itu di forum ini saya hanya mengharap kepada Bapak Kampung Kinam dan jajaran semua, untuk pimpinan kampung semua harus bertanggung jawab. Harus pasar ini harus cepat diselesaikan. Masalah duduk forum berikut ini, keluarga orang tokoh-tokoh adat dengan dewan adat hari ini juga putuskan waktu. Tapi jangan terlalu lama. Kalau jangan mau bicara politik ini sudah minggu, besok ini sudah pengumuman. Siapa menang, siapa kalah itu sudah pengumuman. Jadi tidak ada. Saya kalah pun saya tetap biasa-biasa saja. Saya menang pun saya tetap biasa begini. Tapi jangan kita bicara ke politik punya, itu tidak ada. Kita bicara dua versi ini saja. Versi tentang perekonomian masyarakat di pasar ini dengan tadi yang jati diri bicara marga itu. Saya tidak dengar, jadi saya pun tidak bisa bahas itu. Tetapi dua hal ini yang harus Bapak dorang berpikir. Dan kita harus buat solusi. Jangan hanya tanda tanya, tidak akan solusi yang untuk kita orang melahirkan. Nah, untuk itu di forum yang terhormat ini saya hanya pesan ke pimpinan kampung semua harus bertanggung jawab untuk selesaikan pasar Belau ini. Demikian waktu saya kembalikan. Kalau masih sebentar saya berpikir atau sudah ini, baru saya kembalikan untuk sampaikan untuk hal-hal yang berikut lagi. Tepuk tangan dong. Saya waktu saya kembalikan. Enak dalam hati yang menunggu. Lancarkan yang ada sebelum untuk ke Dewan Adat menimbulkan atau menanggapi untuk hasil rapat hari ini. Bapak Raja izin kalau tetap dengar untuk saudara adat dari kampung yang beberapa kampung yang hadir pada hari ini, orang akan menyampaikan kira pendapat sesuai hasil yang dilaporkan oleh Bapak kepada Siawatra dengan untuk itu kita dari kepada Kampung Lemute, ada Minatra, Mandoni, mohon wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Raja, yang saya hormati dari Dewan Adat yang mewakili Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak cucu yang terlibat
hadir di tempat ini. Satu, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan lindungan sehingga kita boleh berada di tempat ini. Yang pertama-tama, saya sebelumnya mohon maaf karena kita orang ini kampung jauh di Sifat Nanam, tapi dapat informasi jadi datang karena kita terpanggil untuk hal ini jadi datang. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kepala-kepala kampung yang ada ini, hari ini kita pertemuan hari ini menjadi penyambung lidah yang baik, informasi yang baik untuk kita punya keluarga bahwa kita duduk hari ini nanti kemudian ke depan itu seperti apa. Itu yang nanti kita mungkin nanti disampaikan ke sana. Dan juga saya meminta sampaikan mohon maaf kalau dalam keluarga ini kan kita bilang COVID-nya, oh jadi macam tadi kepala kampung satu yang tadi tegur sepana tadi bahwa yang lihat apa ini orang jadi. Nanti kita harus junjung tinggi bahwa ada hal yang tidak sesuai, hal yang tidak sejalan dengan itu punya adat dan tradisi itu harus kasih lurus. Terus kemudian tadi saya bilang begini, saya tadi agak di awal tadi saya sampaikan kepada Raja minta maaf, tadi saya sedikit agak tadi bilang begini. Tapi mungkin dengan bahasa Indonesia orang bilang mungkin ini dia bicara terlalu tinggi. Saya bilang kalau ada hal yang tidak sesuai harus kita berikan apa namanya, iya, seperti itu harus kita berikan pelajaran. Pelajaran dalam arti ini bukan bahasa kasar sebenarnya. Kalau lihat, kalau kembali ke bahasa adat kamu, mungkinnya pernah pijamu, dia tapinya mau pakai itu puanen itu saudara ini, mak kamu jangan terulang. Karena warta kok ada pernah pijak ini. Wah, tongkol ada pada pijak, jadi kita orang harus juga lihat hal ini baik. Kemudian ini kan dia kita tanya di kita punya anak-anak mama anak cucu panik ya nono konton konton dah mak meneganya pada itu. Ini kan kita merasa bahwa cuma politik dia silakan, mungkin masalah politik ya silakan, tapi jangan bawa nama wartongko ini. Ini kan orang bilang tidak boleh. Nah, terus kalau mau kepada dia minta maaf, saya bilang di bahasa ini saya bilang agak kasih sok terapi di bawah bukan itu anggap remeh itu saudara itu saudara. Dan kita rangkul itu bagaimana baik-baik. Tapi mungkin secara tokoh ada yang ada ini. Oh, tamu tahu dua, kodenya perhatian kalau tidak boleh. Bisa ada dengan adat seperti apa? Nanti kita sepakat di situ. Kodenya perhatian mau warta koyo mah kita harus bikin adat. Namanya ada itu harus kembali kesepakatan orang tua untuk mau. Anda kok bicara warta kok? Bukan pribadi Onis Made, bukan pribadi Ruben tidak. Anda kok bicara warta kok? Mau betoran mau topen kok bicara begitu. Kalau mau topen mungkin kok bicara Riko Made saja kah atau Ruben Roma saja kah? Ya itu silakan mungkin tiba Wondo nggak sengaja jadi mungkin dulu. Tapi kok yang orang tahu kok bicara begitu kan? Ya kita secara warta ini kita juga bukan marah tapi sedikit tersinggung. Jadi udah kita dari jauh-jauh sana tapi kita datang karena warta dong kita datang. Bukan dong bukan baku pukul tidak atau ini tidak tapi bagaimana untuk cari solusi terbaik. Tapi saya bilang bahwa ada tidak kita harus junjung tinggi demo ini dengan dia punya bahasa begitu tapi kita bikin supaya dia harus mempertanggungjawabkan itu dengan adat. Mau pakai saya tidak. Terus mau kabar di awal saya sudah begini. Itu manusia ini kan rubah wajah kan tidak bisa toh. Hanya mungkin di dunia ini dulu Michael Jackson saja bisa rubah muka itu karena dia uang banyak. Tapi itu manusia ini muka tidak bisa rubah tapi sifat, kelakuan, tingkah laku itu bisa rubah. Nah itu yang saya berharap itu ini ada tokoh-tokoh adat ada. Kita Bapak Raja nanti ada ini juga kemudian Bapak Raja juga nanti kemudian kasih pemahaman, kasih solusi untuk kita orang untuk bagaimana untuk damai hidup-hidup ini, nah itu yang kita mau. Kita datang ini bukan datang untuk kita mau baku apa-apa tidak, tapi mencari jalan solusi terbaik. Tapi saya berharap adat itu dijunjung tinggi. Jadi negerinya mau bagaimana dengan adat. Nah itu yang harus juga berpikir itu supaya ini jangan terulang. Mungkin begitu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Ada di kampung Ria Was-Was dengan bunyi-bunyi dan Toko Bapak Raja sudah datang dengan Toko beberapa kepala kampung dengan tokoh adat yang baru menyesuaikan begitu. Toko hasil bukan hasil Mbak, hari Sabtu, persoalan hari Sabtu pun di ini dilaporkan kembali supaya kita sama-sama ambil kesimpulan, tanggapan, karena Bapak Raja juga baru sampai, Bapak juga belum tahu. Manduni sebenarnya Bapak mohon maaf Bapak Jabat juga baru datang. Bapak ini juga belum tahu. Asal Bapak baru sekarang juga belum tahu. Hari ini kita mau terkait apa. Begitu kedua tokoh adat menyampaikan kembali tadi pembicaraan kita pada hari itu Bapak kita memilih untuk menyampaikan. Terima kasih buat keluarga semua untuk paham. Saya kemarin hari Sabtu kemarin pasar saudara Kamal dengan Usi minta mereka punya tujuan seperti apa, tapi penyampaiannya itu terhadap khusus masyarakat Mambuni dengan jiwa. Saya sebagai tokoh adat saya punya pertimbangan yang kemarin yang saya dengar itu Mambuni dengan Ria Was-Was. Pertama Mambuni karena saya yang tinggal di lokasi Mambuni disuruh keluar dari kampung Mambuni, terus dicaci maki saya punya marga gemuk. Jadi dia harus kasih tahu, dia tangkap saya di mana, dia bawa saya dengan perahu kah, atau dia tangkap saya di lubang batu kah, dia kasih tahu. Kemarin saya hanya dengar dia telan saja apa yang orang bicara. Terima kasih. Surat-surat saya marga dulu. Mau cerita kau punya sejarah seperti apapun, orang sanggup. Mau bawa sampai kemana pun, saya sanggup. Hanya bicara marga jadi. Kalau kemarin itu saya tidak tegur anak-anak, itu baku potong. Karena bicara marga. Kalau kamu bicara mengenai pemilu dewan-dewan ke apa segala, bicara orang punya oknum. Kau mau bicara Siti kah, kau mau bicara Sony kah, kau mau bicara Samaung kah, bicara orang punya oknum. Sony yang begitu, Siti yang begitu, Samaung yang begitu. Bicara marga itu sakit sekali, menangis satu diri. Mungkin marga mungkin orang datang saya pas tinggal di bumi ini, orang bicara. Tapi besok orang akan kasih tahu saya. Forum besok itu dong harus kasih tahu saya. Marga
kau tangkap di mana, kau piara di mana, lah kau mencerita saya. Kedua bicara memahami ini kali ini. Tapi besok kita orang bicara itu yang kau emosi, kita dulu bicara. Jadi maki segala macam bahasa itu keluar. Siapa yang dengar? Orang banyak di pasar itu. Tidak tahu. Ini dulu bicara buat khusus harga gemuk. Gemuk bukan marga pengemis. Kalau penyelamat boleh. Hadir ini itulah Kena pun, kena kamu berat itu bukan saatnya sudah berbicara apa tanya kepada siapa di itu laporan awal itulah Kejadiannya seperti itu, makanya hari ini kita orang panggil kepala belakang mungkin bisa urus. Bisa nanti forum yang nanti akan lakukan supaya bagaimana bisa ada titik temunya yang tidak normal. Terima kasih. Izin Bapak dari nah ini forum sudah mau hampir sudah mau sedikit penyelesai ini kami rangkum dah dua. Dua orang sampai nama. Kemarin pikun akhirnya ini normal tahu atau ini kan tahu. saya mengucapkan sangat kesal mendengar laporan dari anak saya Ustaz. Itu sangat kesal, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk pembawa ini nyanyi kawan. Dia pun lihat nanti. Kalau dua nih ini di hanya di kemon, tapi nya pohon di mana? Lima kopi, lima nagi, lima menteri, tapi nih hidup. Tara minggu kita prepi. Gorok keu mau goroknya, wih. Gorok kiri mau ramai ramai. Oh, apa sih bodoh? Jadi mungkin Bapak Raja saya pakai bahasa. Jadi ikat tebu, ikat kuat kan? Tebu itu akan kuat. Akan kokoh berdiri sampai ke ujung kayu yang kita tahu. Seperti kejadian yang terjadi hari Sabtu yang lalu. Tapi kita harus koreksi kembali apa permasalahan pertama sampai bisa terjadi begini. Masalah politik sebenarnya kita tidak boleh sangkut pautkan dengan kepentingan umum. Kepentingan ini sangat buruk sekali, tapi ya kita harus perbaiki. Jadi tadi mungkin bapak-bapak tokoh masyarakat semua
setuju untuk adakan forum yang untuk penyelesaian masalah ini. Tapi mungkin saya mohon kalau bisa Bapak cucu saya tadi sampaikan pasar ini diselesaikan dulu. Selesaikan dulu melalui sebab komunitas daerah. Ini komunitas daerah. Pasar ini bisa dibuka, berarti pemerintah juga bisa dapat income. Artinya memang keuangan ada masuk sedikit ke pemerintah, bahkan keuntungan buat masyarakat. Hal pribadi kita yang kita mungkin baku dendam antara kiri dan kanan itu tidak boleh disampaikan di forum ini, di komunitas umum. Jadi mungkin saya sampaikan kalau bisa secepatnya selesaikan masalah ini. Karena kita Muhammad Yohanan berapa marka tuan dia wani makona berada. Moga ini kena Yohanan bida menjadi pecah belah. Sapul ini tahu makona lama ngomong kata. Tapi sapul ini itu dikumpul. Boknya itu ngomong. Tidak akan patah sapul ini kalau satu ikat. Tapi kalau satu batang, dua batang akan patah. Semoga di kepala kampung yang saya hormati mungkin masalah ini sudah harus selesai. Mereka pada memohon pesan mohon selesaikan permasalahan ini dengan cepat dan pasar komunitas umum ini perlu dihidupkan kembali. Saya kira itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dong, menyangkut, saya juga sangat-sangat rasa menyesal, Saudara Hegemur, bahasa yang tadi saya sampaikan itu, artinya saya sekarang masuk ini tidak menyangkut dengan Saudara Hegemur, ya. Ini menyangkut pasar saja. Jadi saya sebagai anak adat saya mau tanya, Saudara semua, pasar ini sebenarnya pasar apa? Pasar adat atau pasar pemerintah? Tolong dijawab. Pasar adat. Nah, pasar adat ini dijalankan dari tahun berapa? Kalau setahu saya, ini bukan pasar adat, pasar desa. Saya bicara di Patura dulu, ya. Pasar desa Mandoni. Yang berjual pasar ini tidak lain hanya orang Hegemur yang tinggal di Mandoni. Ya. Yaitu Saudara Peter. Sorry. Tahu yang beda saudara satu wakaf. Ini yang buka pasar desa. Masih daya-daya yang perahu. Ada dua tempat yang namanya pasar desa, Kampung Manduni. Kembali sampai tetap di membuni-buni. Membuni saudara dan keluarga, beberapa keluarga yang ada di kawasan ini semua sudah sepakat pasar sampai saat ini. Dibangun oleh pemerintah sekarang dibangun. Terus dia, bagaimana sampai dia mau palang? Berdasarkan apa? Nah, saya juga tidak puas. Katanya pasar adat ini selama berapa tahun mereka dibantu. Saya desa induk. Buka pertama di Tanjung Patiharas di Limatang, kembali Marau, kembali membuni-buni. Pak Soleh dengan Peter, Bapak Wakaf berdarah beruni dengan Bapak Salis mantan Kramandono yang buka pasar desa ini. Ini saya bicara di Paturan.
Bapak saudara dan beberapa marga ada di kawasan Gunung ini semua sepakat pasal yang membuli-buli tetap. Pasal pendek itu Bapak alih. Jadi saya juga sangat-sangat menyesal pemalangan pasar ini. Kalau kalian tidak mau, kenapa dari awal tidak mau palang? Jadi kalau masalah politik, jangan menyangkut dengan hal-hal begini. Kalau masalah saudara marga Hilimur caci maki, saya tidak menulis di situ. Itu nanti kembali ke saudara sendiri. Cukup sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Bapak Raja yang terhormat, Bapak Tokoh Adat Mamuni-Buni, Kimina Kara, Mandoni, Batuk Yapas, Kinam, Kirwas, Bapak Ordemen Sekar, kita sama-sama. Kita orang sama-sama bagaimana caranya sehingga kalau bukan hari ini mungkin besok kita sama-sama pergi ketemu siapa yang paling itu ketemu ke dia. Saya sepakat dengan tadi yang Bapak Dung ada bicara itu. Sehingga kita untuk akses roda ekonominya berjalan terus. Toh? Seperti begitu. Oke, terima kasih. Waktu saya kembali kepada moderator. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung Kinam itu sangat bijak sekali. Kalau mau harus pasar jalan nanti tidak perlu kepala kampung lain, mungkin Bapak Raja dengan adat beramata untuk yang bersangkutan Moderator itu ada soal, ada aksi. Jangan kita selalu memilih jalan potong. Ini persoalan. Anda yang memalang itu pasti punya dasar, punya alasan. Bukan hanya sebatas koordinasi lalu membatalkan sesuatu program seperti itu. Maka mohon forum, saya instruksi bahwa jangan ada penyelesaian seperti itu. Kalau bila mengambil jalan potong pintas seperti itu, maka sama saja meninggalkan bom waktu. Saya mohon hormat, junjung tinggi Bapak Raja, Dewan Adat yang ada. Keluhan kami sampaikan, memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini secara forum adat, Bapak Raja, Bapak Dewan Adat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi mohon izin, tidak boleh melakukan tingkah penyelesaian seperti itu. Kalau bicara kesal, sudah dari leluhur kami menjaga itu, pesan leluhur. Menjaga bagaimana ikat kekeluargaan. Tapi mereka lakukan hal ini merusak citra pesan leluhur itu sendiri. Maka harus ada penyelesaian yang baik. Terima kasih. Bapak Penyelidikan. Baik, terima kasih. Yang diberikan kepada saya, mohon maaf, saya dengan Pak Raja terlambat. Menerima esok bersama. Bila bisa tiba dengan yang ada di sini. Kalau saja
Nadi saya mohon izin maaf. Jadi semua bisa menyampaikan maksud dan tujuan. Sehingga sebentar itu kesimpulan terakhir kita memberikan sepenuhnya kepada Raja untuk memberikan suatu kesimpulan yang pasti untuk kita sama-sama kapan kira-kira. Kira-kira begitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Waktu tetap berjalan, kita tetap sama-sama memberikan satu pikiran yang terbaik. Sehingga hal ini jangan berendes sangat besar. Saya dengan Nati tadi dari Pak dalam mobil itu sempat kita bincang bahwa persoalan ini ada di kita. Jangan merembes ke petuanan lain. Itu bicara ada di petuanan. Kemudian yang berikut, yang jelas wakaf ke depan maupun fokus ke depan ini sasaran ada di kita. Sasaran ada di kita dilari sampai ke Bobrai. Sehingga saya cuma memberikan satu kesimpulan dan pikiran yang terbaik. Sehingga kita ini sudah yang bisa membuka pikiran yang terbaik untuk kita punya kawan. Khusus petuanan pik-pik sekar. Saya tidak singgung ke petuanan lain. Karena kenapa? Bahwa sasaran pembangunan besok itu ada di kita di daerah ini. Dia lari sampai di Bobrai. Kemudian yang berikut, saya bicara di besar gas besar dulu. Perusahaan besar dua yang masuk ini BP sama pupuk Fakfar. Tidak kita bicara Kalimantan, pupuk Fakfar. Ini kan dalam logika kita harus merasa bangga. Kemudian terjadi pemalangan-pemalangan. Saya hari ini barangkali mau khusus saja. Pemalangan-pemalangan itu tidak boleh ditumpaki lagi. Kalau ditumpah, itu sendiri yang rugi. Kita sendiri rugi. Kalau kita bikin pemalangan, berarti kita satu dan satu berkepala. Kapan kita harus maju? Ini kita bicara, saya singgung gas-gas besar. Belum masuk ke pokok-pokok persoalan yang terjadi. Di hari Sabtu sampai hari ini kita duduk bersama. Jadi kesimpulan terakhir, silakan saya memberikan kesempatan kepada siapa saja harus memberikan masukan, ya, memberikan masukan yang terbaik untuk kita duduk kapan nanti kesimpulan terakhir ada di Nati yang kita duduk sama-sama beremuk dengan Nati, baru Nati menentukan kira-kira kapan kita duduk lagi sehingga penyelesaian kita selesai. Jadi barangkali saja Kepala Kampung Kinam kan? Iya. Saya sedikit mengintervensi saja bahwa kalau kita selesai satu persatu persoalan ini, karena saya sudah lihat ini bahwa satu persoalan ini dia sudah keluar ke beberapa cabang, beberapa cabang terkait masalah marga, kemudian pemalangan pasar, dan lain-lain. Nah, itu yang kita harus duduk. Jadi kalau menurut saya kita undang bersama-sama, tidak ada pikiran-pikiran negatif. Semua harus berpadu kepada pikiran positif. Sehingga persoalan ini harus selesai. Karena persoalan ada di dalam ketuanan pik-pik sekarang. Ada dalam ketuanan kita. Nah, kalau berkaitan dengan masalah pribadi, ini ceritanya agak sedikit lain. Nah, kalau berkaitan dengan masalah pribadi, yang contohnya tadi Kepala Kampung Kinam ada sampaikan, kita dengan nanti berapa orang pergi ketemu dengan yang bersangkutan. Nah, itu persoalan pribadi. Kalau menurut pikiran saya, barangkali saya melenceng ke pembicaraan saya. Tapi kalau berkaitan dengan persoalan umum, kita tidak bisa selesaikan satu persatu. Kita duduk semua baru kita pecahkan bersama, selesai waktu pada saat itu. Ini yang harus terjadi. Jadi maaf kalau kamu kenal, kita tidak bisa selesaikan satu persatu. Persoalan pasar ini yang dia meremes ke hal-hal lain. Dia kaitan.
Nah, dia meremes ini kan sebenarnya keliru kita. Kita keliru sebenarnya kalau saya melihat kita keliru. Kalau politik tidak perlu, kalau saya tidak perlu kita bicara politik. Tidak perlu. Kalau menurut orang lain, kalau dia punya pikiran ada di situ ya, sehingga dia lakukan. Ya mungkin saja ada sedikit kecemburuan kan, sehingga dia sengaja ganggu. Akhirnya muncullah persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan marga. Ya. Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa selesaikan satu persatu, karena ini sudah berimbas ke hal-hal lain. Ini yang barangkali saya minta sehingga kesimpulan terakhir ada di Nati ya. Nati hari ini hadir, kita harus berembuk sehingga kapan kita harus duduk lagi supaya kita selesaikan. Saya minta kalau kita duduk lagi, tidak lagi duduk kita mau baku siku, itu tidak perlu. Karena duduk begini, ini kan kita sudah baku duduk satu bicara satu baik-baik sudah. Ini kita cari jalan keluar. Kita cari jalan keluar yang terbaik sehingga persoalan hal ini harus selesai dengan sempurna. Itu Mokupolo. Percaya tidak? Nanti lihat kita duduk yang berikut pasti kita Mokupolo itu menangis tuh. Itu menangis. Kita ini semua anak adat. Saya rasa yang duduk semua yang ini barangkali orang tua yang berada dia sudah sebagian besar tidak ada. Dia mama sampai bapak. Benar ya, orang tua yang lain itu orang yang kita dulu ini kita sudah orang tua. Kita yang ganti, kita ganti dong, kita meluruskan persoalan adat. Ini sudah meremes ke persoalan adat. Saya sedikit silang bahwa tadi maaf kakak Sony tadi singgung lempar ke sasaran ke kepala kampung dong bahwa nanti Dora yang harus tebus persoalan ini. Kalau menurut saya itu itu kepala kampung ke-6 tadi dia langsung buka blur itu. Tetapi kalau menurut saya semua kita tentukan hari dan tanggal kapan kita duduk bersama. Setuju kah? Setuju. Nah, sehingga nanti kesimpulan terakhir sebentar kita memberikan waktu sepenuhnya kepada kita punya Nati, dia yang sampaikan, dia yang menentukan. Karena dia seorang pejabat di pemerintah, dia tidak bisa turun hari-hari yang dia punya jam kerja. Dia lihat waktu dulu, ya. Ini yang kali saya minta itu, sehingga nanti dia menentukan hari apa yang dia kumpul kita semua duduk, baru kita bahas sama-sama, ya. Bisa begitu, Mama di luar bisa terima kan? Oke, terima kasih. Barangkali ini saya sedikit dari saya dulu, nanti baru kita selesaikan. Baik, terima kasih. Sekalian dalam forum belum tahu bahwa sesudah kejadian itu keluarga besar di Mamuni Kirwas itu duduk terkait dengan persoalan yang terjadi, maka kita tanggapi dia di kepala dingin. Kita tanggapi di kepala dingin, kita duduk, maka kita tentukan hari ini untuk harus duduk dulu. Hari ini untuk duduk. Tentukan waktu selanjutnya untuk bicara terkait yang bahasa yang tadi disampaikan oleh Saudara Baltasar tadi. Tapi kalau kita menanggapi dari emosi bisa, karena pasar itu karena ada kejadian berkelahi. Beliau sana sama-sama dengan kita. Yang tanda tangan meterai bahwa siapapun dia ulang palang atau bikin aksi dia tanggung jawab. Maka berdasarkan itu kita bisa baku pukul. Karena undang itu kawasan gunung ini. Maka berdasarkan penelitian itu bisa baku pukul. Itu betul, bukan itu yang palang. Apalagi dalam palang itu ancaman bilang siapa yang buka palang leher jatuh. Kita udah ingat. Siapa yang buka palang leher jatuh. Itu betul. Ini ancaman bagi kami pengguna
yang ada di kawasan ini. Itu dorang bicara itu palang besar-besaran, palang pasar membuni-buni, pelen mandoni, pupuk kaltim, jalan anda mata kinam, perempatan goras, itu disampaikan di situ semua. Bapak, anak, mama dan sekutu bicara semua. Itu semua dengar, bukan saya sendiri dengar, kan semua dengar. Maka kami harap keputusan hari ini harus tegas menentukan waktu duduk. Tidak perlu lama. Dalam waktu dekat harus duduk. Kira-kira demikian waktu saya kembali. Tepuk tangan. Pertama saya mungkin dimasalkan dan bapak orang para tokoh yang kepala kampung seperti itu ada saudara yang kepala. Tujuan kami di sini hari ini bukan hari untuk berbicara penyelesaian. Saya sudah jelaskan awal bahwa kami hadirkan tokoh adat serta nadi kami yang mulia untuk memperdengarkan keluh kesah kami yang ada dalam hati. Untuk kapan dibicarakan seselesai mungkin. Kami sudah jelaskan bahwa citra pesan leluhur kami jaga. Tapi kemarin bahasa yang keluar dari hati ini menangis bercampur marah. Berarti kotor toh. Kalau menangis ya menangis. Apakah kita orang gila lalu menangis sambil tertawa? Tidak mungkin. Makanya tolong Bapak Nadi yang terhormat juga Bapak Dewan Adat, terimalah keluh kesah kami dan penyampaian kami untuk diselesaikan secara bermoral. Itu maksud kami, bukan hari ini hari penyelesaian kita. Terima kasih. Waktu saya kembali. Ada hadir pada saat ini, saya mungkin ulangi lagi, mungkin saya tidak ikuti pembahasan karena saya di kota, jadi ternyata dari hati ke hati menyampaikan semua pembicaraan ini sangat memarah, tidak bisa terjadi seperti begitu. Apalagi yang satu kata yang saya dengar lagi itu, kalau siapa buka palang berarti tahu sendiri. Itu berarti bahasa yang ancaman. Yang kedua, ini saya dengar lagi di tokoh adat bahwa kampung Mamuni dan Kirwas akan diusir. Diusir karena begini, dia bilang Sony Putampa di mana kamu di situ hari. Sudah, jangan sampaikan tambah-tambah. Maksudnya begitu, karena dong bicara begitu, anak-anak kecil kan besar kan semua bicara. Jadi itu yang tadi saya sampaikan ke Bapak Musa tadi dengan Bapak Yusuf, dengan Bapak Kemal. Kalau dalam tiga usir saya berarti saya dengan Bapak dalam dulu Pak. Tapi itu belum ke situ. Setelah itu Bapak minta usir saya. Itu orang di bawah itu mungkin emosi kah bagaimana, itu saya harus tahu maksud dan tujuan mereka dulu ketika forum dibuka. Jadi untuk forum yang hari ini saya lebih menekankan kepada saya punya Bapak kepala kampung, tokoh-tokoh adat, dan Bapak Warlemen, Bapak Raja, dan Bapak Kepala Suku Budur Kajemur. Ini kita bicara baik-baik. Kalau kena di marga lain berarti kita seperti apa terjadi.
Tetapi ya kita masih bijaki untuk bagaimana kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, untuk itu saya berharap kepada saudara-saudara, adik-adik yang pemuda, namanya pemuda, ini sudah bapak-bapak kepala kampung dengan dewan adat, terus kepala marga, tokoh adat dari semua kampung yang hadir hari ini untuk membantu kita mengurus sehingga barang ini selesai dengan baik. Jangan kita ambil tindakan-tindakan sendiri di belakang-belakang rumah kah, atau di jalan-jalan, itu jangan. Karena orang tua sudah dengar kita punya masalah dan datang untuk mengurus kita. Jadi saya berpesan atau saya sampaikan di forum ini, saya bilang politik itu sudah berlalu, jadi jangan kita masuk ke dapat tahapan-tahapan pleno-pleno kayak kita ada lagi. Waktu mempercepat dan kita akan duduk selesaikan barang ini. Sehingga semua aktivitas, kalau seandainya bapak orang usir kotoran, berarti kotoran cari tempat di mana, itu bicara baik lagi. Itu yang hari ini harus kotoran sama-sama bicara waktu begitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya hormat. Pemuda jangan ambil pikiran yang kotor atau negatif, jangan. Selagi kata orang tua masih mengurus, mau bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Untuk itu saya berharap sekali lagi saya punya orang tua, kepala-kepala kampung semua, tokoh adat, tokoh masyarakat semua kampung ya, bukan kampung Mambun-Buni dan Kilawata saja. Semua yang hadir ini bantu kita urus masalah ini sampai selesai. Demikian waktu saya kembalikan. Tapi yang saya melihat agak sedikit gampang-gampang susah. Ini menyangkut marga. Barangkali saja saya mau memberikan masukan kepada kita punya nadi. Kalau berkaitan dengan marga ini kan kita harus betul-betul. Saya khawatir karena bicara marga ini kan dia nanti merembes keluarga besar yang membuat kita punya. Nah itu ya. Saya sedikit agak takut ini. Jadi saya mau memberikan masukan kepada kita punya pimpinan ada harus memberikan pemahaman kepada orang-orang atau yang bersangkutan yang menyampaikan bahasa-bahasa itu, sehingga dia harus berpikir bahwa ini persoalan pemalangan terkait dengan politik, kenapa saya harus singgung masalah marga. Ini dia harus berpikir, mohon maaf, sehingga harus betul-betul dia melihat saya tidak punya pokok persoalan yang kita bahas. Saya pada intinya saya kaku itu karena nanti keluarga hegemon lain yang tinggal mereka lagi jadi tersinggung. Artinya bahasa ini manusia bicara ini kan ada yang pendek, ada yang panjang. Akhirnya jujur saja saya tidak mau, jujur secara pribadi, secara adat barangkali saya tidak mau persoalan model begini kita samakan dengan persoalan yang terjadi di Kerangomong. Saya minta ini jangan dipikirkan hal itu. Kerangomong, Mambuni-Buni. Jangan kita kaitkan, ya. Jadi ini yang barangkali saya cuma memberikan masukan kepada kita punya pimpinan adat, cuma berkaitan dengan marga. Saya minta yang dekat dengan yang bersangkutan tolong memberikan masukan-masukan, sehingga jangan terjadi pada saat kita duduk besok ini, sehingga titik terang dari persoalan itu semua akan selesai dengan baik. Nah ini barangkali saya sedikit masukan. Terima kasih, saya langsung waktu saya kembali. Kita ini ada pencautan untuk penyelesaian. Jadi harus paham itu. Yang dibicarakan di sini laporan tokoh adat Mambuni-Buni. Anak saya bertasar gemuk. Bicara kemiskinan segala macam marga hegemoni ini kita harus bicara jelas dulu.
dari Dewan Adat memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang bicara bahasa ini supaya ada solusi perdamaian. Bapak Raja itu komitmen. Kalau tidak seperti ini, nanti hancur seperti kamu. Jadi pencemaran nama marga itu yang diutamakan di forum. Harus paham itu. Saya dengar dari tadi tapi tidak ada ungkap bahasa itu. Saudara-saudara kami yang marga Hegimur ini, yang dalam Hegimur segala macam ini sudah sedih dalam hati, dalam batin. Jadi kita harus bungkus itu. Kesedihan itu, luka dalam batin itu. Ini yang dibicarakan. Kalau tidak sama saja, tadi Bapak Warnemu tadi bicara tuh, nanti merembet. Hegimur ini marga besar. Wayati, Sifat, Nangam, Kawama, Wambar. Jadi tolong dipahami. Jadi yang pertama itu, saya dari kemarin dari Dewan Adat. Persoalan Karamunga saya hakim satu. Dari Kalimamung sampai Karas 23 Gunung Bang. Jadi menurut penilaian pengamatan kami sesuai dengan pembicaraan dari orang ketua, tokoh adat segala macam, kami paham di sini solusi penyelesaian itu harus adakan perdamaian, diberikan sanksi. Tidak boleh terungkap bahasa-bahasa yang seperti itu di anak cucu kita. Benar kan? Apalagi saya benar. Itu baru bisa solusinya. Kalau tidak bisa. Kita orang mau langsung amat. Itu yang kami bicara. Kalau kita orang tidak keras di bidang ini, wah bisa-bisa anak ini bikin lagi. Dulu Bapak bicara juga cara tuntas. Yakin. Anaknya, apalagi kalau cinta botol sudah. Bapak benar. Bapak, maaf orang dipotong ya. Ini pun tidak kurang tidak. Jangan main. Masih baik kita orang istiqlal jadi suasana nyaman. Kalau kita tidak istiqlal, bahaya. Jadi saya tidak memihak siapapun. Kita ini netral. Dan kita bicara kebenaran untuk mencapai suatu solusi perdamaian. Itu yang kita bicara. Saya sedikit nada keras ya. Supaya Basirano paham. Kalau kita mau bicara putar kalimat, putar kata, putar bahasa, tidak bisa. Tidak ada solusi. Karena tidak ada coba ben. Beda amin. Cara yang menunjukkan ini. Nurutkan. Ini urut warna warna. Terus kita mbak saudara-saudara, macam Kiwas, Kinam, Mandoni, itu kampung apa ini? Kata musuh lain kemana? Mampuni-puni itu tenaga itu. Oh. Anak-anak muda banyak mampuni-puni, bukan di kampung-kampung dua yang saya sebutkan. Jadi itu harus dipikirkan itu. Tidak boleh betul cuma bicara saja, tapi siapa anak Rodi tadi bicara? Tidak bisa. Solusi perdamaian belum ada. Sekian. Baik, saya tambahkan sedikit. Saya mau bicara mengenai jangan singgung Karamunga. Saya mesti luka. Dan Karamunga. Karamunga terlalu begitu. Saya juga luka. Bicara mengenai betul. Jangan singgung dengan dulu. Nanti panjang ternyata. Bukan, bau mie bang, ada mulutnya. Bau mie. Dulu tambah robek ini gimana begini. Hari ini kita membuni-buni mau, Kiwas membuni-buni mau, Bapak dong kita lapor betul masalah ini, Bapak dong betul betul baik. Bapak dong Dewan Adat kah? Bapak dong jangan suara keras dari kita orang. Bukan keras benar, maksudnya bau mie. Jangan. Lu kok cari ini nak beliau kami video. Mau tentukan dia punya diendak ke barang apa itu nanti Bapak dong atur kemudian. Karena kami sudah ketemu Dewan Adat. Ketua Dewan Adat kami sudah ketemu dan lapor. Maka beliau serahkan di forum hari ini bisa tentukan waktu bicara dengan baik. Tapi kalau
Ya karena kan kami disalahkan ibu, macam orang begitu yang juga. Hormat, gimana? Makanya sampaikan masa juga itu saya tidak terima walaupun itu keterangan. Hari itu bicara di sini. Yang pelecehan marga pun hari umat itu. Itu juga. Kan hari umat mereka ini. Punya keluhan begitu waktu saya kembali. Kepala kampung ada. Karena mabuk, orang ada di sini. Hari ini ketemu kami. Dari Mandon, memang begitu. Dengar, tapi yang pandai memang menimbun. Dong harus orang jadi, dong ada. Yang penting kita punya pemikiran itu lagi ada, ketemu ada. Kepala kampung ada, orang ada. Tanya ke sana, minta punya pertimbangan bahasa mana yang hari ini. Terus tanya kembali, oh ini ya betul orang dari mengambil itu ya betul. Orang tentukan forum kedua. Forum kedua berarti selesai. Mana yang perlu diselesaikan atau tidak ditanggapi juga bahasa mana yang tidak ditanggapi masih bisa secara ulang. Oh dalam pertanyaan itu sekarang sudah sesuai. Tapi makan makanan enggak? Punya kaya yang baik. Bapak kita bicara mamuni. Kira kita minta waktu. Saya itu ada was-was dengan membuni-buni. Yang dua punya tujuan masalah yang sudah terjadi, masa lalu sudah terjadi, itu bahasa apa yang mereka ucapkan, apakah bagaimanakah itu terpendam di kita punya hati. Dan memang rasa sakit dan sedih, tapi kita tahan. Makanya hari ini kita bikin undangan untuk bapak-bapak kepala kampung dari kampung mana di luar Bapak Raja, mohon maaf, dengan lembaga adat datang hadir di sini. Kita sampaikan kita punya keluhan kepada Bapak Dorang. Baru hari ini Bapak Dorang tentukan waktu untuk sidang terakhir untuk perdamaian. Begitu Bapak. Bukan kita datang cuma bicara ke sana kemari cara. Kita sampaikan kita punya keluhan untuk Bapak Dorang dengar. Baru Bapak Dorang tentukan hari untuk penyelesaian yang sebenarnya. Begitu, terima kasih. Yang saya hormati Pak Raja, mungkin moderator saya mungkin perlu tanya terkait dengan susunan acara itu supaya tadi kan saya sudah awal tadi supaya terarah. Ini kan kita awal tadi pembukaan, kemudian ini kan istilahnya menjaring aspirasi atau apa masalah yang ada keluhan yang terjadi. Kemudian kita masuk di APBD. Yang saya hanya mau sampaikan nanti terakhir itu ada kesimpulan itu. Bapak Raja berikan nasihat, kemudian berikan waktu, itu lebih kesimpulan. Jadi Bapak Raja tentukan, karena Bapak Raja ini bukan ini, tapi dia sibuk juga di kota. Ya. Dia nanti Bapak Raja tentukan. Saya berhasil nanti Bapak Raja bilang mungkin seperti apa, kemudian nanti dia tentukan waktu. Jadi moderator saya minta maaf ada koreksi terkait dengan susunan acara. Jadi susunan acara yang pertama sudah pembukaan, kemudian ini kan penjaringan aspirasi. Jadi terima kasih Bapak Raja tadi bilang, silakan Bapak Ibu saudara-saudara bicara. Jadi kita punya unik-unik, marah ke apa, kita bicara, hal biasa dalam forum ini. Kita bicara. Cuma satu lagi saya sepakat dengan sepunya Abu tadi, jangan melebar. Minta maaf gimana, jangan melebar. Karena itu masih sakit. Itu saya ini karena kita juga di kota, tapi dan saya punya kampung di Sepanana. Tapi karena waktu kok masih datang. Itu bicara mengumpuli saja dulu, jangan di luar. Karena kau itu hati-hati sekali ya ada jalan, jadi kau jangan keluar yang lain. Kita bicara membunuh. Jelas itu kita punya anak cucu cerita juga ini kan sudah jelas. Jadi kita fokus dengan ini. Jadi nanti moderator tolong ini kesempatan lagi untuk Pak Saudara
berikan dong punya audio dia bilang mau mama dong mau bicara marah silahkan. Ini kan kita istilahnya baik, ini kan itu menjaring aspirasi, ini kan pra belum ini. Nanti Bapak Raja yang nanti tentukan hari kapan kita pertemuan. Kemudian nanti Bapak Raja juga berikan nasihat jangan kepada kita orang. Karena Bapak Raja punya wilayah, nanti dia yang berikan nasihat begini nanti kemudian ditentukan anak-anak cucu itu nanti duduk hari itu. Yang itu sepakat. Karena beliau punya sibuk tidak sama dengan kita orang. Begitu. Jadi saya kasih masukan saja dari moderator supaya lebih terarah, supaya ini jalan. Jadi terakhir itu nanti Bapak Raja yang menutup, bukan menutup tapi kesimpulan. Terima kasih Bapak kembali. Bapak Raja minta maaf, ini satu lagi yang tadi mungkin saya bicara itu sudah bahasa terlalu ini, jadi mungkin tidak ini orang mungkin tidak terlalu tanggapi baik. Kan tadi saya bilang begini, ini harus kan berikan sanksi adat tempo ini. Kan orang tua banyak ada di ini kan, tidak semua dulu untuk bicara barang itu, tapi cari satu rumah untuk nanti orang kalau itu saudara dua ini datang untuk sanksi adat seperti apa, supaya jangan melebar lagi ke depan. Karena saya dengar dari Abu tadi bilang itu, karena buat pernyataan yang sementara 10 itu bahaya. Sebenarnya kalau lapor di polisi dapat tahan, tapi ini kan kita tidak mau seperti itu. Ini kan bro punya keluarga, saudara, wadah, kopin mau kita duduk seperti ini. Jadi kita harus secara ada apa yang mungkin kita berikan sanksi, mungkin tidak pernah kepada kita dulu untuk saudara ini. Kita tidak bicara marga, Kamal dan siapa sih? Nah, dua itu saja. Terima kasih. Mohon maaf waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Pertama-tama Birokredit aku mengucap syukur di mana lihat keluarga, keinginan keluarga untuk hari ini ada rencana untuk kita bisa jumpa temu keluarga di sini itu bukan karena kebolehan dan kemampuan dari para keluarga para kampung kawasan ini, tapi itu adalah kemurahan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan leluhur dari keturunan kita. Dari Dewan Adat sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Budur Bahamutah Wartonggo dari kampung keluarga yang hadir, yang saya hormati, terima kasih. Tentunya Nadi Titik Sekar yang telah mendengar undangan keluarga telah hadir, terima kasih Nadi. Sehubungan dengan peristiwa yang terjadi kemarin di pasar kita ini dan kemudian menjadi dasar untuk kita berkumpul di sini dari lembaga kultur. Jadi FAPAK ini lembaga kultur itu ada 3 yang sudah disahkan melalui peraturan daerah, yaitu lembaga kultur Elma, lembaga kultur Ketuanan, dan lembaga kultur Dewan Adat. Yang satu sebagai subjek hukum dari suku besar Bahamutah yang dari berbatas langsung dengan Tirah di atas, yaitu di Tondai di atas, dan berbatasan langsung dengan Mairasi, yaitu di Lingkutukan, atau biasa kita mendengar bilang apa KH-10-3. Sampai kembali ke Komortonggobe atau kawasan sekitar Kota Papak. Kami dari lembaga
dan apresiasi yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada keluarga besar komunitas yang hari itu berada di pusat TKP, di mana keadaan itu muncul, tapi saya punya orang tua, saya sambut, saya hormat, saya punya keluarga, saya punya mama dong, Pak Gesa dong, satu menit orang begitu dewasa, berjiwa besar. Sekalipun ada perkataan-perkataan yang sungguh memancing, tapi memahami bahwa itu sumbernya oleh pesta demokrasi atau kecemburuan jabatan. Itu bagian itu saya hormat dan saya puji kaki ini, saya puji begitu tenang tanpa memberikan respon, hanya mereka situasi sebagai gambaran bahwa kita sudah berkembang, kita sudah dewasa. Akhirnya itu menjadi catatan penting yang direncanakan secara tatanan istiadat atau aturan hukum yang berlaku untuk menyediakan forum. Lalu ada tahapan yang hari ini tahapan di mana undangan para hakim yang kita undang untuk mendengar keterangan-keterangan atau kronologis peristiwa yang terjadi di hari Sabtu tanggal berapa itu kemarin? 17. Sebagai satu dinamika yang kurang sehat, untuk perlu penting ada momen untuk merumuskan itu, lalu ada konsekuensi atau ada sanksi-sanksi yang mau kita hadirkan sebagai ahli waris pemilik suku besar Bahamatai. Saya kira kita semua sangat mengetahui bahwa bicara Bahamata itu memiliki 140 anak atau 140 marga. Di 20 subkomunal, 7 ketuanan. Yang tadi saya sebut batas wilayahnya dari Karangtengah 3 Sambiti Tanah Rata, kemudian naik di Tondai di atas kembali ke Pemotong Hobi Buk. Itu di tahun 144 marga dengan memiliki 13 bahasa. Nah, 44 marga dengan 13 bahasa ini sebagai jati diri dari Bahamata itu sendiri. Jadi 144 marga dan 13 bahasa itu milik pusaka Bahamata. Sekali lagi, 144 marga dan 13 bahasa itu milik pusaka Bahamata. Itu harkat dan jati diri Bahamata. Yang sebagai kepatutan kita yang ada duduk sebagai ahli waris anak cucunya wajib menjaga dan memelihara itu demi kemuliaan dan kehormatan. Ya, oleh sebab itu izin rumah orang tua lagi manini korup nih. Kita semua tahu bahwa secara jabatan kekuasaan itu politik. Dia ibarat pasang surut. Pasang surut ini kan dia tidak seperti pasangan sejati siang dan malam. Secara air turun itu dia turun 2 jam berikutnya, setengah jam berikut dia pasang lagi. Itulah politik. Dan tidak bisa kita mengungkit ranah yang namanya martabat dan jati diri atau 400
dasar tangga kedua dan ketiga dari Tuhan yang Maha Kuasa dan tanah negeri. Namun peristiwa ini pemicunya oleh karena pesta demokrasi atau perjuangan untuk mendapat tempat kekuasaan. Hari ini kita juga sudah dengan pencerahan yang kuat dari semua orang tua, para pimpinan yang telah mengingatkan kita bahwa kekhilafan di keliruan itu murni oleh kedua saudara kita, yaitu Kamal dan Husein. Tadi orang tua sudah kasih ingat, bukan Weripang, bukan Herobat. Mengapa? Karena Herobat dan Weripang adalah adalah 144 marga dan 13 bahasa. Bukan bagian. Momere adalah 144 marga itu. Bukit Tinggi adalah 144 marga itu. Turut dan marga-marga yang dibentuk sebagai pusaka. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai pimpinan kultur baik Dewan Adat, Ketuanan, kita berterima kasih di mana dalam kesempatan ini keluarga telah mengupdate atau melapor situasi tanggal 17 hari Sabtu kemarin itu kepada orang tua adat teristimewa, kemudian kepada kami lembaga-lembaga kultur, untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu ada, leluhur kita itu ada, dan mereka telah menurunkan aturan itu, dan kita sebagai ahli warisnya menggunakan aturan itu menata diri kita. Sehingga tadi seperti orang tua sampaikan, jangan sampai kita cerai. Kita percaya bahwa sekian puluh marga itu kita punya hulu, matahari satu, kita punya hidup, dia telah mengelilingi kawasan pesisir ini. Itulah Mahamata yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada para pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, kepala kampung, para pimpinan, tokoh-tokoh marga, para pimpinan lembaga, kiranya dinamika yang ada ini menjadi pergumulan bersama untuk kemudian dapat kita agendakan dia secara baik. Izin Nadi sekaligus asisten 3 atau orang Kabupaten di daerah Kabupaten Kapat ini, kita perlu ketahui bersama bahwa forum hari ini sedang dimonitor oleh Bupati, oleh Gubernur, juga oleh Presiden. Karena sumber pemicunya adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oleh karena itu semua pihak sedang monitor forum hari ini di sini. Oleh sebab itu kita juga menunjukkan bahwa kita sudah ada pada peradaban yang sama. Kita akan mampu menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat. Kira-kira demikian dari saya. Baik, terima kasih. Kesalahan yang sudah disampaikan oleh Bapak wilayah lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan kesimpulan akan kami berikan kepada baik, terima kasih moderator, pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Puli, selamat siang, salam sehat, salam damai untuk kita semua. Yang pertama, saya mengajak kita semua, mari pada kesempatan ini kita sejatinya sebagai orang percaya tetap memanjatkan puji dan syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena seizinnya sehingga alhamdulillah kita dari pagi hari, siang, dan nanti insyaallah sore hari kita semua ada bersama-sama di sini. Duduk di sini, kemudian nanti berpikir bagaimana ada upaya untuk penyelesaian permasalahan yang sementara kita jalani. Kemudian selanjutnya saya juga selaku nadi minta maaf. Saya mengoreksi diri, saya menyadari diri. Kenapa saya menyampaikan permohonan maaf? Pertama, mungkin baru hari ini saya duduk secara keseluruhan seperti ini. Saya akui itu kelemahan dan kekurangan saya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dan insya Allah mungkin ke depan kita nanti mungkin jadi menyiapkan waktu. Saya sudah sampaikan ke kawan Menen. Kita bicara tentang Ketuan ini dia terdiri dari panti dan gunung. Itu tidak mungkin hanya dulu di kota saja kalau kita pantau-pantauan. Jadi seperti biasa dan kawan-kawannya, tahun ini adalah tahun yang nanti kita harus menyelesaikan baik terkait pangkat dan perangkat adat apa itu semua harus selesaikan. Karena memang era sekarang ya harus kita kembalikan ke adat yang harus seperti itu. Pemerintah jalan yang pemerintah punya, adat jalan yang dia punya, sehingga semuanya nanti akan jadi baik. Sekali lagi, selaku tadi saya minta maaf. Kemudian maaf juga kemarin sore saya didatangi oleh kepala kampung Dungungan. Pas saya selesai ketemu Pak Bupati, pas kita mau keluar, SMS masuk. Pak Bupati di mana? Di rumah. Ketemu. Datang kita cerita. Kemudian memang undangan yang saya terima itu jam 9. Itu juga sekali lagi mohon maaf karena lain hal ketemuan Meme di kota saya telepon langsung di kampung. Jadi tadi kita lewat Kokas baru sini. Sampai di Kokas ternyata meeting perahu kandas. Gitu. Jadi akhirnya saya di sana. Kalau perahu kita sampai sini. Itu untuk maaf yang kedua. Baik, selanjutnya saya mau ucap terima kasih dulu. Terima kasih untuk semua orang tua, semua tokoh yang ada di sini. Semua tokoh yang ada di sini, kenapa? Karena dengan kejadian kemarin, orang tua dan semua orang yang ada di dalam itu bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk itu. Orang tua, perangkat adat, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan. Karena terkadang itu perempuan jadi suara naik lebih tinggi dan bisa mempengaruhi alam semesta ini. Itu suara perempuan. Tapi kemarin semua bisa menahan diri. Dan sekali lagi itu saya ucap terima kasih. Yo, baik. Yang terhormat dari Dewan Adat, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kampung yang berkesempatan hadir di saat ini, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tua-tua marga yang berkesempatan hadir, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah tadi sudah duduk, kemudian kita sudah mendengar masukan, pikiran, pendapat melalui forum yang sangat luar biasa, forum Lewo. Ini kita duduk bersama. Ini forum yang kita jalan secara bersama, yang diatur oleh leluhur. Kita duduk bersama, kemudian kita berpikir secara bersama tentang berbagai hal, baik itu permasalahan yang baik maupun tidak baik, atau semua secara bersama kita duduk dalam forum ini. Kemudian kita duduk bersama, mengeluarkan pikiran, pendapat, kemudian kita cari solusi. Itu dari forum ini. Dan ini yang tetap kita pakai dan insya Allah dia akan berjalan terus menerus dari forum ini. Kemudian coba saat ini saya mengajak kita semua, kita saling bertatap, saling melihat di kiri dan kanan kita. Adakah orang lain yang ada di antara kita? Tidak ada toh? Tidak ada. Inilah suasana yang ada sejak zaman dulu. Dulu cuma beberapa orang, dan sekarang turun di kita yang banyak orang. Saya selalu bilang di mana-mana bahwa orang Pak menurut saya, orang Pak tidak pintar. Tapi kita orang tua dulu tidak pintar, tapi dulu cerdas.
Kalau pintar itu didapat di bangku sekolah. Tapi kalau cerdas, pengetahuan apa yang didapat dari alam semesta itu. Kenapa dia bisa berpikir tentang alam ini? Dia bisa berpikir tentang dia pun manusia dan segala sesuatu. Kita orang tua itu. Sehingga hari ini kita bisa duduk di sini dengan tadi sudah disebut oleh Dewan Adat kurang lebih 144 marga ya. Itu dari orang tua yang cara berpikir. Kemudian dia berlaku. Ini membuktikan bahwa kita orang ini semuanya satu, tidak ada perbedaan. Sehingga ketika kita orang bicara tentang satu orang yang lain berhak untuk tersinggung. Gitu. Kenapa? Karena semua sudah satu ini. Nah kemudian kalau satu punya masalah, semua juga harus duduk dan kita berpikir untuk menyelesaikan. Itu yang saat ini kita duduk. Itu bukan lihat masalah, tapi kita ciptakan masalah baru. Oh, bukan seperti itu. Kita duduk dan kita selesaikan permasalahan. Nah, tadi kita sudah dengar kemarin sempat saya dengan cerita singkat. Saya sudah secara pemerintahan, saya sudah sampaikan dari kepala distrik untuk segera menindaklanjuti, cari tahu permasalahannya apa. Itu dari pemerintahan. Kemarin saya sudah kasih dia. Dan tadi malam saya komunikasi, tapi karena di Kompas itu masih perhitungan. Ada penghitungan suara tadi di balai dulu pertemuan sehingga beliau tidak berkesempatan. Tapi saya sudah tugaskan secara sistem pemerintahan ya. Secara pemerintahan sudah kasih tahu ke beliau untuk segera mengecek, mencari tahu pokok permasalahannya apa. Itu dari sistem pemerintahan. Nah, kemudian saat ini kita duduk, kita berpikir masalah ini harus selesai. Tidak bisa diberlarut-larut. Ini yang tadi kita sampaikan di pembahasan kita, saya sampai di sini. Kita dengar semua dulu. Kita dengar. Ternyata semuanya berpikir baik. Semuanya berpikir bijak bahwa masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Masalah ini harus segera diselesaikan. Itulah wujud nyata dari Idu-Idu Mandina Jodoh. Itu semua satu benar saja. Nah, terkait hal ini saya cerita ulang lagi bahwa mungkin saja tadi ada singgung tentang politik, mungkin ada tentang pikiran dan perasaan dan lain-lain. Harusnya kita bisa memilah politik, keluarga. Ini pasti semua yang lain. Tapi ini sudah terjadi. Jadi siang hari, sore hari ini kita duduk berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan. Mungkin saja kemarin kita punya saudara, kita punya keluarga, kita sepakat ini tidak bicara punya keluarga, tapi dua orang punya nama saja. Ini mungkin bau di situ. Jadi mungkin ada emosional, mungkin ada beban pikiran yang tidak diselesaikan, akhirnya pelampiasannya ke seperti itu. Saya kemarin cerita di kampung yang ada di kampung, saya bilang mudah-mudahan saja tidur malam Allah Tuhan dia memberikan pemikiran, ada hidayah yang turun, terus muncul kesadaran secara pribadi, kemudian datang dari kesimpulan. Kemarin saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap, karena mungkin saat itu dia emosi karena berbagai latar belakang tadi, mungkin pikiran, perasaan dan lain-lain akhirnya menimbulkan pikiran yang negatif, akhirnya diungkapkan dalam kata-kata dan tindakan. Nah itu. Jadi ini sudah terjadi 1 minggu berlalu. Yang sekarang saya mau tanya pertama dulu terkait nanti bicaranya belakang ya, yang tadi yang marga nanti. Untuk kita punya perputaran perekonomian masyarakat. Kita punya pasar yang jelas itu kan sebentar di Palang. Apakah kita tunggu sampai penyelesaian masalah baru Palang dibuka baru masuk berjualan, atau ada pemikiran lain? Atau kita tetap menunggu saja sampai semua selesai baru kita kembali berjualan? Jadi kita sepakat supaya semuanya selesai dulu. Saya mau dengan sehingga sambil kita sebenarnya mau begini, tapi jadi kita satu pikiran, satu pendapat bahwa masalah ini harus selesai. Baik, itu tadi saya cerita pengantar saja, semuanya harus selesai, kemudian permasalahan dalam pelaksanaan, kemudian saya sering sampaikan kita punya lembaga kultur ini, kita di Papua ini ada 3. Ada 3 tapi dia jadi 1. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa 3 lembaga kultur itu ada Tetuana, ada LMA dan ada Dewan Adat. Saya sampaikan dari kakak Bua, kakak Baby dengan kakak Palen,
Tidak bisa masing-masing jalan sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kalau masing-masing jalan sendiri itu susah. Tapi mari sama-sama kita tiga ini bergandengan tangan, kita duduk, kita lihat berbagai macam hal. Kalau itu ada masalah, kita selesaikan secara bersama. Karena kenapa? Di belakangnya itu adat. Kalau kita lihat adat ini sebenarnya kan aturan yang tidak tertulis sebenarnya. Sejak kapan adat itu ada? Sejak zaman leluhur. Orang tertulis tentukan itu. Nanti sudah zaman sekarang ini orang sudah tahu baca tulis baru orang buat dalam aturan perundang-undangan. Tapi dulu ini melalui kata adat itu. Sehingga kalau ada orang yang berbuat salah, kalau dia ada lain disebut tahu adat, aturan bisa seperti itu. Tapi kok melanggar aturan, itu aturan. Nah kita dulu tentang adat. Nah jadi akhirnya kita harus duduk semua dan kita selesaikan secara bijak. Nah terkait dengan ini yang saya mau sampaikan terkait waktu, sudah kita terlalu cerita panjang lebar terkait waktu. Nanti mungkin sebentar saya minta dari Dewan Adat, saya tidak putuskan sendiri. Tapi yang jelas putusannya dalam bulan Januari Februari harus selesai. Ini bulan Februari tinggal berapa hari lagi? Ini saya tadi itu tinggal percaya dulu deh. Karena saya bilang ini bulan Februari tinggal berapa hari. Yang jelas Februari harus selesai. Jangan kita masuk ke bulan baru, bulan Maret. Bulan Februari nanti sebentar kita mungkin ada beberapa yang kita dulu di sini kita bertahan. Saya pernah dengan teman-teman dan kita ada di pantai pernah kita lakukan itu penyelesaian terkait dengan marga dan jabatan imam ya, pernah kita selesaikan. Kita saksi dan kita tidak lihat aku selesaikan seperti itu karena aku sudah berbuat tanpa berpikir jadi saksi adat terima. Itu kita lakukan, itu di rumah aja kita lakukan ini karena dia ada menyinggung marga di pantai, ada marga, kemudian dia menyinggung tentang pangkat imam juga. Ternyata dia tidak tahu apa leba itu apa, imam itu apa. Padahal imam itu sudah lebar. Jadi kita saksi adat, kita kasih saksi adat. Nah, otomatis sehingga kenapa harus ada saksi adat? Ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua supaya besok itu jangan kita mengulangi lagi hal yang sama. Jangan kita melakukan hal yang sama. Jadi memang sudah ada tindakan, ada saksi. Ada saksi yang memang harus diberikan. Nah, jadi terkait hari ini kita duduk mendengar, kemudian di surat itu kita menentukan waktu. Nah, untuk terkait waktu nanti sebentar saya mungkin dari Dewan Adat, mungkin ada dari tokoh, mungkin ada perwakilan dari lembaga, kita duduk, kita tentukan waktu dan tempat. Sekaligus kita bicara tentang dia punya mekanisme atau tata cara dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita pertemuan berikut. Jadi mungkin kesimpulannya begitu. Kesimpulannya ada di situ. Kita tidak buat di forum ini secara keseluruhan. Nanti ada forum kecil. Sebentar ini kita ambil beberapa orang. Setelah ini mungkin kalau yang lain mungkin makan kita duduk seperti di sini. Mungkin barang berapa menit kita duduk bicara tentang hal fokus tadi sehingga kita bisa menyelesaikan dia di dalam waktu bulan Februari ini yang tinggal kurang lebih 1 minggu ini. Kita harus selesaikan dia. Kemudian kalau secara pribadi kedinasan kantor itu menyelesaikan tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Jadi dia dinas di Papua. Itu kita ini hal lebih penting yang memang harus kita berpikir dan harus selesaikan. Kemudian pesan terakhir saya berharap mari kita semua tunjukkan bahwa kita semua satu hati, kita semua hidup berkeluarga, kita harus saling menjaga dan saling melindungi. Jangan sampai yang permasalahan ini kita jadi berpecah belah. Mari kita satukan kembali keluarga yang mungkin dia lupa. Kita jangan bilang orang salah. Kalau saya selalu tidak membuat atau menggunakan kata salah. Kalau kata salah itu sudah menjustifikasi orang itu sudah sangat luar biasa di punya kesalahan. Tapi mungkin dia keliru. Kita lebih bijak menggunakan kata keliru daripada kata salah. Walaupun nanti kalau orang itu bilang, wah itu salah sudah mau. Tapi kita menggunakan kata keliru saja. Sehingga ini semuanya nanti kita bisa perbaiki. Jadi saya pikir ini mungkin kesimpulan yang saya sampaikan. Sebentar ini saya minta beberapa orang tadi Dewan Adat dan tokoh-tokoh ini kita duduk sebentar di sini. Kita tentukan saja. Kita tentukan terkait waktu, tempat, terus apa yang harus kita atau bagaimana cara yang harus kita lakukan.
Baik, saya pikir itu saja. Saya kan kurang lebih Moderator, langsung kita ada Dewan Adat kasih respon ya seperti yang tadi bicara. Aja banyak. Selanjutnya waktu harus kursus 1 jam. Jam 3.30 kita masuk ke kerjaan kita istirahat sambil tidak ada waktu kita makan. Kita skor Skor waktu untuk makan.